Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Terpadu, Bapak Nana Sutarna MPD, serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pada pertemuan 5. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pertemuan ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Pada pertemuan kali ini, saya, Dinda, dengan NIM 226223016, serta teman saya Ira Rahmawati dengan NIM 226223106 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan model, metode, media, teknik pembelajaran, dan sumber belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 adalah model pembelajaran yang menonjolkan aktivitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berprakarsa, berpusat pada siswa, otentik, konstekstual, dan bermakna bagi kehidupan siswa sehari-hari. Antara lain, model penyingkapan, model penemuan, model pembelajaran berbasis masalah, serta model pembelajaran berbasis proyek. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Oke, yang kedua, ada materi tentang media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat, cara, dan wadah tercerapnya sumber belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan bagian tak terpisah dari sumber belajar. Media pembelajaran itu sendiri merupakan komponen penting yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam proses penyampaian pesan dari pengajar kepada peserta didik. Prinsip-prinsip pemilihan media adalah memilih media harus berdasarkan pada tujuan pengajaran dan bahan pengajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, memilih media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga, memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dengan pengadaan dan penggunaannya. Yang keempat, memilih media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Yang kelima, memilih media harus memahami karakteristik dari media itu sendiri. Secara umum, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yakni harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Nah, di sini alternatif pilihan yaitu adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Prosedur pemilihan media dimulai dari menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi dasar pemilihan media. Prosedur pemilihan media terdiri atas mengidentifikasikan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan karakteristik bahan ajar. Yang kedua, ada perkembangan media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa perkembangan media pembelajaran. Pada mulai perkembangannya, guru merupakan satu-satunya sumber belajar yang mutlak di kelas pada proses pembelajaran dan mengajar. Namun, pada tahap perkembangan selanjutnya, tepat pada tahun 1657, seorang yang bernama Johann Amos Comenius membuat sebuah buku yang berjudul Orbis Sensualim Pictus. Penulisan buku ini kemudian menjadi dasar penggunaan buku pada proses belajar mengajar. Nah, pada
perubahan ini sudah mulai adanya buku. Penulisan buku ini kemudian menjadi dasar mengguna buku pada proses belajar mengajar. Nah, serta pada tahap ini juga guru mulai menyadari bahwa perlu adanya sarana belajar yang mampu merangsang pengalaman belajar peserta didik. Pada awal abad ke-20, dunia mulai mengenal teknologi audio, yang kemudian pada dunia pendidikan dikenal sebagai audiovisual atau audiovisual aids, AVA. Lalu ada juga pada tahun 1950 itu ada perkembangan teori komunikasi. Nah, pada saat ini guru mulai memahami bahwa peserta didik sebagai salah satu komponen yang penting pada proses belajar di dalam kelas. Nah, jadi di sini tuh kayak guru dan siswa itu sudah mulai adanya interaksi dan komunikasi gitu. Nah, sedangkan awal-awal masuknya COVID itu juga mempengaruhi perubahannya media pembelajaran. Nah, semenjak COVID-19 ada beberapa media pembelajaran yang berubah. Salah satunya ada media daring atau dalam jaringan yang dilaksanakan melalui media WA Group, terus pembuatan media Google seperti Google Classroom, terus ada lagi Google Meet, dan ada juga media Zoom seperti itu. Nah, salah satunya yang sedang saat ini kita lakukan itu salah satu perkembangan dari media pembelajaran. Nah, kita menggunakan salah satu perubahan media pembelajaran yaitu dengan adanya video. Pembuatan video itu salah satu perkembangan media pembelajaran. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa macam metode pembelajaran, antara lain metode diskusi, metode eksperimen, metode demokrasi, dan metode simulasi. Dalam penerapan, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan materi yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Contohnya seperti metode eksperimen. Nah, metode eksperimen itu seperti membuat makanan, terus cara perubahan suhu gitu kan. Nah, yang kedua ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini biasa dilakukan secara berkelompok. Nah, itu juga tergantung materinya gitu. Salah satu contohnya. Nah, di sini ada efektivitas menggunakan metode dalam pembelajaran. Nah, ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang, dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan faktor penyebab dan berusaha mencari jawaban secara cepat dan tepat. Karena apabila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Karena efektivitas menggunakan metode patut dipertanyakan. Nah, jika anak sudah kelihatan tidak berkonsentrasi, tidak semangat belajar, nah guru bisa menerapkan metode-metode pembelajaran. Nah, yang salah satunya itu eksperimen atau diskusi, demonstrasi, dan metode simulasi. Nah, jika anak tidak monoton dan kita melakukan metode dalam pembelajaran, pasti anak juga tidak akan merasa jenuh seperti itu. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Efektivitas menggunakan metode dapat menjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam suatu pelajaran sebagai persiapan tertulis. Jadi, metode pembelajaran juga dilaksanakan tidak hanya semata-mata guru harus kreatif, tetapi kita harus juga merencanakannya. Kita harus tetap menggunakan metode ini sesuai dengan ajaran dan pengajaran yang sudah ditentukan. Terus, ada pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Nah, pemilihan dan penentuan metode itu titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan pembelajaran, yaitu tercapai tujuan pembelajaran. Apapun yang termasuk perangkat pembelajaran dituntut secara mutlak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pemilihan dan penentuan metode juga sangat penting. Karena jika tidak sesuai dengan materi yang diajarkan akan membuat kegaduhan juga gitu ya. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama ada anak didik. Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode. Jadi kita juga harus melihat karakteristik anak, terus biologisnya dari fisiknya gitu. Kita juga harus memperhatikan anak didik dalam menentukan metode pembelajaran ini. Yang kedua ada tujuan. Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran sebagai jenis dan fungsinya gitu. Jadi kita juga harus menentukan metode ini sesuai dengan tujuannya. Jika kita tidak memiliki tujuan, maka metode juga tidak akan tertulis dan tersusun dengan baik. Yang ketiga ada situasi. Situasi kegiatan pembelajaran yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari ke hari. Jadi situasi ini tidak akan sama dari hari ke hari. Jadi makanya guru harus memahami situasi saat akan merencanakan metode pembelajaran ini. Yang keempat ada fasilitas. Nah, fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar. Nah, jika fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Nah, di sini juga fasilitas sangat membantu dalam pembuatan metode belajar gitu. Tapi menurut saya fasilitas itu tidak perlu ada yang dilengkapi oleh pihak sekolah. Jadi jika metode pembelajaran seperti eksperimen atau lainnya itu kita bisa membuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Terus yang kelima ada guru. Nah, dalam menentukan metode, setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan berbeda dengan guru yang bukan sarjana pendidikan dan keguruan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ira Rahmawati. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan teknik pendekatan pembelajaran, yaitu dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, teknik student-centered approach atau teknik pendekatan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua adalah teacher-centered atau pendekatan pembelajaran kepada pendidik. Selanjutnya kita akan membahas pemilihan sumber belajar dalam pembelajaran. Yang pertama ada sumber belajar tercetak, yaitu ada buku, majalah, serta koran. Itu sudah tidak asing mungkin bagi kita. Yang selanjutnya ada sumber belajar non tercetak, seperti contohnya film serta video.
Yang ketiga yaitu sumber belajar yang terbentuk fasilitas seperti perpustakaan, ruang belajar seperti lab komputer, lab kimia, serta yang lainnya. Serta yaitu lapangan olahraga. Selanjutnya yaitu sumber belajar kegiatan, yaitu wawancara serta kerja kelompok. Mungkin kalau pemilihan sumber belajar itu sudah tidak asing bagi kita, karena itu merupakan fasilitas sekolah bagi kita yang seharusnya wajib diadakan di setiap sekolah. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif, efisien, serta kita itu merasa puas bahwa belajar kita itu udah sampai mana gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua materi yang telah kami sampaikan, kesimpulannya, dengan pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang tepat dengan pertimbangan kondisi fisik dan psikis siswa, materi dan tujuan pembelajaran, serta ketersediaan sarana pendukung pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Sebaliknya, apabila guru salah dalam memilih dan menerapkan keempat unsur tersebut, maka dapat dipastikan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Komponen ini mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Pembelajaran yang efektif, aktif, dan inovatif akan selalu menggunakan model pendekatan strategi, metode teknik, dan taktik pembelajaran yang bervariasi, sehingga membuat peserta didik menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.